Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadira Zahra dengan NIM 23501911156 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai isolasi terpenoid dari Panax ginseng. Dalam presentasi ini saya akan membahas mulai dari pengenalan tanaman, kandungan kimia, mekanisme kerja ginsenosida, proses isolasinya, kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan isolasinya, hingga metode identifikasi senyawanya. Baik, di sini pertama, Panax ginseng merupakan salah satu tanaman obat yang telah digunakan selama ribuan tahun di Asia Timur sebagai tonik untuk meningkatkan stamina dan pemulihan tubuh, kemudian menjaga kesehatan. Tanaman ini menghasilkan berbagai metabolit sekunder yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap lingkungan maupun serangan mikroorganisme. Nah, kemudian senyawa utama yang paling banyak diteliti dari tanaman ini adalah ginsenosida. Jadi, Panax ginseng ini kaya akan ginsenosida, yaitu golongan saponin triterpenoid yang memiliki berbagai aktivitas farmakologinya. Kemudian, karena manfaat yang besar, ginsenosida itu perlu diisolasi dari Simplicia agar diperoleh senyawa yang lebih murni. Setelah itu dilakukan identifikasi untuk memastikan jenis senyawanya, kemudian analisis struktur dan kadarnya agar dapat dimanfaatkan dalam penelitian maupun pengembangan obat herbal. Secara taksonomi, Panax ginseng termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Apiales, famili Araliaceae, genusnya Panax. Kemudian spesiesnya Panax ginseng CA Meyer. Klasifikasi ini penting karena membantu membedakan Panax ginseng dari spesies ginseng lainnya seperti Panax noto ginseng atau Panax lainnya yang memiliki komposisi ginsenosida dan aktivitas biologis yang berbeda. Kemudian di sini ada morfologi tanamannya, di mana Panax ginseng memiliki batang tegak dengan tinggi sekitar 30 sampai 70 cm. Daunnya merupakan daun majemuk menjari yang umumnya terdiri dari 5 anak daun. Bunganya berwarna putih kehijauan dan tersusun membentuk payung atau umbel. Buahnya berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi merah ketika matang. Bagian yang paling penting adalah akarnya karena mengandung kadar ginsenosida tertinggi. Oleh sebab itu, akar biasanya dipanen ketika tanamannya telah berumur sekitar 4-6 tahun agar kandungan senyawa aktifnya optimal. Kemudian di sini ada kandungan kimianya. Selain ginsenosida sebagai komponen utama, Panax ginseng juga mengandung berbagai metabolit sekunder lainnya seperti flavonoid yang bersifat antioksidan dan membantu menangkal radikal bebas, kemudian polisakarida yang berperan dalam meningkatkan sistem imun dan memiliki aktivitas biologisnya, kemudian minyak atsiri yang memberikan aroma khas dan memiliki aktivitas antimikroba serta antiinflamasi ringan, senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan dan berperan dalam melindungi sel dari kerusakan, dan fitosterol yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan memiliki efek antiinflamasi. Dan di sini komponen utamanya adalah ginsenosida, yaitu terpenoid utama yang bertanggung jawab terhadap sebagian besar aktivitas farmakologinya atau sebagai marker kompon. Selain senyawa yang sudah disebutkan, terdapat juga vitamin, mineral, peptida, asam amino, dan senyawa lainnya dalam jumlah kecil. Nah, kemudian pada slide ini ditunjukkan berbagai mekanisme kerja ginsenosida yang akan memberikan berbagai efek farmakologis di dalam tubuh. Di sini terdapat struktur dasar ginsenosida yang merupakan golongan saponin triterpenoid. Nah, setelah dikonsumsi, sebagian ginsenosida dimetabolisme oleh mikrobiota usus menjadi bentuk yang lebih aktif seperti kompon K, sehingga aktivitas biologisnya meningkat. Secara umum, mekanisme utama ginsenosida meliputi aktivitas antioksidan, kemudian antiinflamasi, imunomodulator, regulasi apoptosis, dan antiproliferatif. Di sini, mekanisme pertama adalah sebagai antioksidan. Ginsenosida membantu menetralkan reaktif oksigen spesies atau ROS yang berlebihan. Selain itu, ginsenosida mengaktifkan jalur NRF2-ARE sehingga meningkatkan produksi enzim antioksidan seperti SOD, katalase, glutathione peroksidase, dan HO1. Akibatnya, stres oksidatif berkurang dan sel terlindungi dari kerusakan. Mekanisme kedua adalah antiinflamasi. Di sini, pada kondisi inflamasi, aktivitas reseptor TLR4 akan mengaktifkan NF-kB yang memicu produksi sitokin proinflamasi.
Ginsenosida menghambat aktivitas NF-kB ini sehingga produksi mediator inflamasi seperti TNF-alfa atau IL-1 beta, IL-6, dan COX-2, INOS, dan MCP1 menurun. Dengan demikian, proses peradangan dapat ditekan. Mekanisme ketiga adalah anti kanker. Ginsenosida menghambat pertumbuhan sel kanker melalui beberapa cara, yaitu menghambat proliferasi sel, menginduksi apoptosis, dan meningkatkan BAX dan caspase, serta menurunkan BCL2. Menghambat angiogenesis melalui penurunan FEGF dan menghambat metastasis dengan mengurangi migrasi serta invasi sel kanker. Hasil akhirnya adalah pertumbuhan tumor menjadi lebih lambat. Di sini kemudian mekanisme keempat itu sebagai anti-diabetes. Ginsenosida meningkatkan sekresi insulin sekaligus melindungi sel beta pankreas melalui jalur PI3K atau AKT dan AMPK. Selain itu, ginsenosida juga meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan perifer seperti jaringan otot, hati, jaringan adiposa, sehingga kadar glukosa lemak dapat menurun. Kemudian, aktivitas yang kelima adalah sebagai neuroprotektif. Ginsenosida menurunkan stres oksidatif dan inflamasi pada jaringan saraf, meningkatkan produksi brain derived neurotrophic factor atau BDNF, mengurangi apoptosis neuron, serta membantu meningkatkan fungsi memori dan kognitif. Mekanisme yang keenam adalah imunomodulator. Ginsenosida mampu meningkatkan aktivitas makrofag, sel NK, dan limfosit, sekaligus menyeimbangkan respon imun sehingga sistem kekebalan tubuh bekerja lebih aktif tanpa menimbulkan inflamasi yang berlebihan. Mekanisme yang ketujuh adalah sebagai kardioprotektif. Ginsenosida meningkatkan produksi nitric oxide sehingga terjadi vasodilatasi, mengurangi stres oksidatif, menurunkan kadar kolesterol LDL, meningkatkan HDL, serta menghambat agregasi trombosit. Efek ini memberikan perlindungan terhadap jantung dan pembuluh darah. Kemudian pada slide selanjutnya, pada penelitian ini, proses dilakukan secara sistematis mulai dari persiapan bahan hingga laporan hasil. Tujuannya itu untuk memperoleh senyawa terpenoid khususnya ginsenosida yang murni serta dapat diidentifikasi secara tepat. Tahap pertama adalah persiapan bahan dan alat. Bahan utamanya merupakan akar panas ginseng, sedangkan pelarut yang digunakan antara lain metanol, N-heksan, etil asetat, dan aquades. Alat yang digunakan meliputi rotary evaporator, chromatografi kolom, HPLC, serta alat analisis lainnya. Kemudian tahap kedua yaitu preparasi sampel. Akar panas ginseng dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran. Kemudian dikeringkan agar kadar airnya berkurang sehingga tidak mengganggu proses ekstraksi. Setelah itu akar dihaluskan menjadi serbuk simplicia untuk memperbesar luas permukaan sehingga proses penarikan senyawa aktif menjadi lebih efektif. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi dan metode dengan metanol 80%. Selama 3 kali 24 jam. Metanol ini dipilih karena dia memiliki kepelaran yang sesuai untuk melarutkan ginsenosida. Setelah proses maserasi selesai, dilakukan filtrasi untuk memisahkan ampas dan filtrat. Kemudian pelarutnya diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu maksimal 40 derajat Celcius agar senyawa aktif tidak rusak oleh panas. Hasil akhirnya berupa ekstrak kental metanol. Kemudian, tahap berikutnya adalah fraksinasi awal menggunakan kromatografi kolom silika gel. Elusi dilakukan secara bertingkat mulai dari pelarut nonpolar hingga polar, yaitu N-heksan, etil asetat, campuran etil asetat, dan metanol hingga metanol murni. Tujuannya agar memisahkan kelompok senyawa berdasarkan tingkat kepelarannya. Fraksi yang memiliki pola bercak ALT sama kemudian digabungkan. Setelah itu dilakukan pemurnian menggunakan kromatografi kolom silika gel lanjutan atau preparatif HPLC sehingga diperoleh ginsenosida yang memiliki tingkat kemurnian lebih tinggi. Tahap selanjutnya adalah identifikasi dan analisis senyawa menggunakan KLT, HPLC, LC-MS, dan NMR untuk memastikan identitas, kadar, massa molekul, serta struktur senyawa. Seluruh data kemudian dianalisis dan membandingkan hasil terhadap literatur maupun standar sehingga struktur dan kemurnian senyawa dapat dihasilkan. Terakhir, dilakukan dokumentasi seluruh hasil penelitian hingga penyusunan kesimpulan. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi di mana keberhasilan proses isolasi ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis parutnya. Parut yang memiliki tingkat keluaran yang sesuai itu agar mampu melarutkan ginsenosida secara optimal. Nah, yang kedua adalah suhu dan waktu ekstraksi. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan degradasi senyawa, sedangkan waktu yang terlalu singkat membuat proses ekstraksi akan berkurang secara maksimal. Yang ketiga adalah umur tanaman. Nah, semakin tua akar ginseng, maka umumnya kandungan ginsenosida akan semakin tinggi. Dan yang keempat adalah metode pemurnian yang digunakan karena akan menentukan tingkat kemurnian senyawa hasil isolasi. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Sampel maupun ekstrak harus disimpan pada kondisi yang tepat agar senyawa tidak mengalami kerusakan. Di sini ada identifikasi analisis senyawa. Setelah proses isolasi selesai, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi senyawa yang diperoleh agar dapat dipastikan bahwa senyawa tersebut benar atau tidak merupakan ginsenosida. Tahap pertama dimulai dari persiapan sampel, yaitu ekstrak atau fraksi hasil isolasi yang akan dianalisis. Selanjutnya dilakukan kromatografi lapis tipis atau KLT sebagai identifikasi awal. Sampel ditotalkan pada plat silika, kemudian dielusi menggunakan fase gerak tertentu. Setelah itu diamati jumlah bercak, warna bercak, dan nilai RF atau retardation factor. Nilai RF ini dibandingkan dengan standar untuk memperhatikan jenis senyawa yang terkandung. Tahap berikutnya adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Berbeda dengan KLT yang bersifat kualitatif, HPLC ini mampu memisahkan setiap komponen dengan resolusi yang jauh lebih baik. Dari HPLC ini diperoleh waktu retensi dan luas puncak kromatogram sehingga dapat digunakan untuk identifikasi dan menentukan kadar senyawa. Tahap yang selanjutnya yaitu spektrofotometri massa. Di sini senyawa hasil HPLC dianalisis dengan spektrometri massa untuk menentukan massa molekul dan pola fragmen. Kemudian membantu memastikan identitas ginsenosida berdasarkan massa molekulnya. Kemudian dilakukan analisis menggunakan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, baik proton NMR maupun karbon 13 NMR. Jika diperlukan dapat dilakukan NMR 2 dimensi. Metode ini memberikan informasi lengkap mengenai struktur molekul, kemudian posisi gugus fungsinya, serta stereokimia senyawa. Tahap terakhir adalah analisis data dari seluruh hasil KLT, HPLC, spektrometri massa, kemudian NMR. Jika dibandingkan terhadap data standar atau literatur, dapat dipastikan identitas senyawa, tingkat kemurnian, serta karakteristik molekulnya. Hasil identifikasi umumnya menunjukkan ada beberapa jenis ginsenosida seperti RB1, RB2, RC, RD, RE, F3, dan F5 yang kemudian dapat digunakan untuk penelitian lanjutan maupun pengembangan fitofarmaka. Nah, sebagai kesimpulan, Panax ginseng merupakan tanaman obat yang kaya akan senyawa terpenoid, terutama ginsenosida yang menjadi komponen bioaktif utamanya. Ginsenosida memiliki berbagai aktivitas farmakologis sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, anti diabetes, neuroprotektif, dan imunomodulator. Selanjutnya, proses isolasi meliputi preparasi sampel, ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, hingga uji kemurnian. Dan identifikasi dilakukan menggunakan metode KLT, HPLC, LC-MS, dan NMR untuk memastikan identitas, kadar, serta struktur senyawanya. Dengan demikian, keberhasilan isolasi dan identifikasi menjadi dasar penting dalam pengembangan Panax ginseng sebagai bahan baku obat herbal maupun fitofarmaka. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai isolasi terpenoid dari Panax ginseng. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat saran atau kritik, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.